Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sari, NIM 216019, mahasiswa STKIP PGRI Jombang dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran menyimak dan proses kegiatan menyimak. Penyampaian ini saya lakukan untuk memenuhi tugas di pertemuan 7 mata kuliah menyimak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eva Eridia, MPD. Baik, akan saya mulai untuk menjelaskan. Yang pertama, tujuan pembelajaran menyimak. Tujuan utama dari menyimak yaitu menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Adapun tujuan pembelajaran menyimak. Yang pertama, mendapatkan fakta. Pengumpulan fakta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pengumpulan fakta atau informasi ini di kalangan pelajar atau mahasiswa banyak sekali yang dilakukan melalui menyimak. Fakta yang diperoleh melalui kegiatan menyimak ini kemudian dilengkapi dengan kegiatan membaca dan mengadakan eksperimen. Yang kedua, menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul perlu dianalisis, harus jelas kaitannya antara unsur fakta, sebab dan akibat, apa yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan pembicara harus dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman menyimak dalam bidang yang relevan. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Dalam situasi ini, penyimak sering mengajukan sejumlah pertanyaan seperti yang pertama, benarkah fakta yang diajukan? Relevankah? Yang kedua, relevankah fakta yang diajukan? Yang ketiga, akuratkah fakta yang disampaikan? Dan lain sebagainya. Apabila fakta yang disampaikan pembicara sesuai dengan kenyataan, pengalaman, dan pengetahuan penyimak, maka fakta itu dapat diterima. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Ada kalanya orang menghadiri konvensi, pertemuan ilmiah, atau jamuan tertentu bukan untuk mencari atau mendapatkan fakta. Mereka menyimak pembicara orang lain semata-mata untuk tujuan mencari ilham. Ilham tersebut berupa sugesti, dorongan, suntikan semangat, atau inspirasi guna memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Yang kelima, menghibur diri. Sejumlah penyimak datang menghadiri pertunjukan seperti bioskop, sandiwara, atau percakapan untuk menghibur diri. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah lelah, letih, dan jenuh. Mereka perlu menyegarkan fisik dan mental agar kondisinya pulih. Karena itulah mereka menyimak untuk tujuan menghibur diri. Jadi refreshing. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbicara. Dalam hal ini, penyimak memperhatikan seseorang pembicara dalam segi cara mengorganisasikan bahan pembicaraan, cara penyampaian bahan pembicaraan, cara memikat perhatian pendengar, cara mengarahkan perhatian pendengar, cara menggunakan alat-alat bantu seperti mikrofon, alat peraga, dan lain sebagainya, serta cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Selanjutnya, saya akan membahas atau menjelaskan yang kedua, yaitu proses kegiatan menyimak. Dalam proses kegiatan menyimak, ada beberapa tahap yang perlu diketahui. Yang pertama, tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita harus mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi.
Penyimak yang baik, yang cermat, dan teliti belum puas kalau hanya mendengarkan atau memahami isi ujaran sang pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran itu. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta dapat menafsirkan atau menginterpretasi isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Yang terakhir, yaitu yang kelima, tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan, dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran pembicara. Dalam tahap ini, jika ada pertanyaan, penyangga jawaban, atau ingin menambahkan jawaban, ya terdapat pada tahap kelima ini, yaitu tahap menanggapi atau yang sering disebut dengan tahap responding. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.